Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Khairunisa. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir makalah seminar akuntansi keuangan saya yang berjudul Perbedaan Relevansi Nilai Informasi Akuntansi Sebelum dan Sesudah Konvergensi International Financial Reporting Standard. Makalah ini akan terbagi menjadi 3 bab. Bab yang pertama yaitu bab pendahuluan, bab yang kedua adalah bab pembahasan, dan bab ketiga adalah bab penutup. Kita masuk ke bab pertama yaitu bab pendahuluan yang akan terdiri dari 2 subbab, yaitu latar belakang masalah dan juga rumusan masalah. Latar belakang masalah, seperti yang kita ketahui, laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan itu menyajikan informasi yang menggambarkan kinerja keuangan entitas pada periode pelaporan tersebut dan juga menggambarkan keadaan keuangan entitas pada periode pelaporan tersebut. Nah, informasi yang terdapat pada laporan keuangan ini akan digunakan oleh investor dan juga stakeholder serta pengguna pelaporan keuangan lainnya untuk mengambil keputusan ekonomi. Karena itu penting agar informasi yang tersaji pada laporan keuangan itu haruslah informasi yang berkualitas dan memenuhi 4 kriteria karakteristik kualitatif, yaitu dapat diandalkan, mudah dipahami, dapat dibandingkan, dan relevan. Nah, kerelevanan adalah kemampuan informasi yang membantu pengguna laporan keuangan dalam membedakan berbagai alternatif keputusan sehingga pemakai laporan keuangan ini bisa lebih menentukan pilihan atau keputusannya. Penggunaan relevansi nilai informasi akuntansi menggambarkan peran informasi akuntansi sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, dalam rangka menyajikan laporan keuangan yang bersifat relevan dan dapat diandalkan, maka dalam penyusunannya laporan keuangan tersebut harus didasarkan pada standar akuntansi yang berlaku. Standar akuntansi mengatur pengakuan, pengukuran, pengungkapan, serta penyajian suatu pos dalam laporan keuangan. Tujuannya adalah agar terdapat keseragaman dalam penyajian laporan keuangan antar perusahaan, sehingga memudahkan pemakai untuk menangkap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut. Nah, karena itu standar akuntansi tidak hanya wajib untuk dipahami oleh penyusun laporan keuangan dan juga auditor, tetapi juga wajib untuk dipahami oleh pemakai laporan keuangan agar tidak menimbulkan ambiguitas dan salah paham terhadap laporan keuangan. Nah, standar akuntansi berbasis internasional itu mutlak diperlukan seiring perkembangan bisnis pada perusahaan multinasional di berbagai negara. Dalam perkembangan bisnis yang telah memasuki era globalisasi, diperlukan adanya satu standar akuntansi yang seragam digunakan oleh pasar modal atau perusahaan di berbagai negara. Nah, penyelarasan standar akuntansi dengan pelaporan keuangan ini pun menjadi hal yang mendesak dilakukan semua negara termasuk juga Indonesia. Karena itu, pada 1 Januari 2012 terjadi perubahan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI telah memutuskan untuk mengadopsi sepenuhnya International Financial Reporting Standard atau IFRS pada perusahaan-perusahaan go public yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. International Financial Reporting Standard sebagai serangkaian standar akuntansi global berkualitas tinggi memberikan pedoman cara pelaporan keuangan yang lebih baik untuk dilakukan. Adanya instruksi kepada perusahaan-perusahaan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia untuk mengubah standar akuntansi keuangannya dari yang semula GAAP menjadi IFRS menjadi salah satu perubahan paling berarti dalam sejarah regulasi akuntansi internasional. Nah, pelaksanaan konvergensi IFRS sepenuhnya di Indonesia ini diharapkan akan meningkatkan relevansi nilai informasi akuntansi di setiap perusahaan. Telah terdapat penelitian-penelitian sebelumnya yang meneliti tentang pengaruh pengadopsian IFRS ini terhadap relevansi nilai informasi akuntansi baik yang dilakukan di Indonesia maupun di negara-negara lainnya. Penelitian-penelitian ini banyak yang memiliki kesimpulan bahwa pengadopsian IFRS itu akan meningkatkan relevansi nilai informasi akuntansi. Karena itu, saya tertarik untuk membahas tentang topik ini pada makalah tugas akhir saya.
Subbab yang selanjutnya yaitu adalah rumusan masalah. Pada makalah ini akan terdiri dari 6 rumusan masalah. Keenam rumusan masalah tersebut dapat terlihat pada slide. Yaitu yang pertama, bagaimana signaling teori menjelaskan pentingnya relevansi nilai informasi akuntansi. Yang kedua, apa itu relevansi nilai informasi akuntansi. Yang ketiga, bagaimana mengukur relevansi nilai informasi akuntansi. Yang keempat, bagaimana kaitan nilai laba per saham, nilai buku ekuitas per lembar saham, dan nilai arus kas operasi perusahaan dengan relevansi nilai informasi akuntansi. Yang kelima, apa itu International Financial Reporting Standard. Dan yang terakhir, apakah IFRS atau International Financial Reporting Standard dapat meningkatkan relevansi nilai informasi akuntansi. Yang selanjutnya itu adalah bab pembahasan. Bab pembahasan ini akan terdiri dari 10 subbab yang mana nanti masing-masingnya akan saya jelaskan di slide-slide selanjutnya. Jadi untuk sub-subbabnya itu dapat teman-teman lihat pada slide ini. Kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu teori sinyal. Nah, teori sinyal ini menekankan pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaan. Teori sinyal ini didasarkan atas asumsi asimetri informasi, yang mana informasi yang dimiliki manajer dengan pihak berkepentingan lainnya itu tidak sama. Nah, sehingga manajer dituntut untuk memberikan informasi dengan menerbitkan laporan keuangan sebagai sinyal yang akan membantu pengambilan keputusan pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, nilai-nilai yang terdapat dalam laporan keuangan ini harus lengkap, memiliki tingkat akurasi yang tinggi dan tingkat relevansi yang tinggi agar dapat memberikan sinyal yang menggambarkan nilai suatu perusahaan dengan baik. Nah, informasi yang diterbitkan oleh perusahaan ini akan memberikan sinyal kepada investor saat pengambilan keputusan investasi. Saat informasi ini diterbitkan dan seluruh pelaku pasarnya telah menerima informasi ini, pelaku pasar itu akan terlebih dahulu menginterpretasikan dan menganalisis informasi ini sebagai suatu sinyal yang baik atau sinyal yang buruk. Nah, apabila informasi ini dinilai sebagai informasi yang baik atau sinyal yang positif, maka artinya perusahaan itu memiliki peluang yang baik di masa yang akan datang, sehingga investor akan cenderung untuk melakukan perdagangan saham, dan dengan begitu pasar akan bereaksi yang terlihat pada perubahan volume perdagangan saham. Nah, dari penjelasan ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa teori sinyal itu menjelaskan pentingnya relevansi nilai informasi ini terhadap pengambilan keputusan investasi investor. Nah, juga dapat kita simpulkan bahwa hubungan antara penerbitan informasi terhadap fluktuasi volume perdagangan saham itu dapat terlihat pada efisiensi pasar. Selanjutnya adalah relevansi nilai informasi akuntansi. Nah, terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan relevansi nilai informasi ini. Menurut Yu, dalam Margani Pinasti, relevansi nilai adalah explanatory power informasi akuntansi terhadap harga atau return saham. Sedangkan menurut Francis dan Chipper dalam Cahyonowati, relevansi nilai diarahkan untuk menginvestigasi hubungan empiris antara nilai-nilai pasar saham dengan berbagai angka akuntansi yang dimaksudkan untuk menilai manfaat angka-angka akuntansi itu dalam penilaian fundamental perusahaan. Dan juga ada Kargin yang berpendapat bahwa relevansi nilai adalah kemampuan suatu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk menggambarkan nilai suatu perusahaan. Nah, dari pendapat-pendapat ahli ini mengenai pengertian dari relevansi nilai informasi akuntansi, saya mengambil kesimpulan bahwa relevansi nilai informasi akuntansi itu merupakan kemampuan angka-angka akuntansi dalam menggambarkan hubungan antara informasi keuangan dengan harga saham atau return saham dan juga menggambarkan nilai suatu perusahaan. Nah, kita masuk ke subbab mengukur relevansi nilai informasi akuntansi.
Suatu model penelitian dibutuhkan untuk mengukur relevansi nilai informasi akuntansi yang terlihat dari hubungan informasi keuangan dengan nilai sahamnya. Dalam basis teoritis yang mendasari studi relevansi, biasanya itu terdapat dua model penilaian yang biasa digunakan dalam meneliti hubungan ini, yaitu ada return model dan juga price model. Kita masuk dulu ke return model. Menurut Anas, hubungan antara harga saham dengan nilai intrinsik saham itu bisa diukur dengan menggunakan model return. Nah, model return ini ialah sebuah metode untuk mengubah sekelompok perkiraan variabel ekonomi perusahaan menjadi perkiraan harga saham. Model return ini mampu menjelaskan keterkaitan antara laba perusahaan sebagai nilai intrinsik saham dengan harga saham atau return saham itu sendiri. Model return saham ini fokus untuk menguji apakah laba akuntansi berisi informasi yang mempengaruhi harga saham atau tidak. Nah, sayangnya return model ini memperlihatkan kerelevanan nilai informasi pada jangka pendek saja. Model kedua yaitu adalah price model. Nah, pada price model ini yang digunakan sebagai variable dependent untuk menilai manfaat informasi akuntansi itu adalah harga saham saja. Nah, price model ini adalah model penilaian relevansi nilai informasi akuntansi yang paling sering digunakan dan umum digunakan oleh penelitian-penelitian mengenai hal ini. Nah, price model ini menguji hubungan antara harga saham dengan nilai buku dan juga laba serta informasi-informasi lain yang mungkin bisa berpengaruh terhadap harga saham. Sehingga price model ini dapat memperlihatkan pengembalian yang jangka panjang dengan diperolehnya koefisien laba dari harga saham yang mencerminkan efek informasi laba. Nah, pada makalah saya ini akan fokus pada pengukuran dengan menggunakan price model, yang mana variabel dependentnya yaitu adalah harga saham. Untuk itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu harga saham. Nah, menurut Jogianto, harga saham ialah harga yang terjadi di pasar modal pada waktu tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar serta permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar modal. Sementara menurut Sunaria, harga saham merupakan harga satu lembar saham yang berlaku di dalam pasar modal saat ini. Seperti yang kita ketahui, pergerakan harga saham itu bersifat fluktuatif. Hal ini disebabkan oleh pengaruh dari jumlah permintaan dan penawaran yang terjadi terhadap saham itu sendiri. Ketika permintaan harga saham itu lebih tinggi daripada penawarannya, maka harga saham itu akan menguat. Sebaliknya, jika permintaan harga saham itu lebih rendah dibandingkan penawarannya, maka harga saham akan melemah. Ada 3 jenis klasifikasi harga saham, yaitu harga normal, harga perdana, dan juga harga pasar. Harga normal ialah harga yang tertera dalam sertifikat saham yang ditetapkan oleh emiten untuk menilai setiap lembar saham yang dikeluarkan. Harga perdana ialah harga penawaran perdana saham oleh perusahaan saat hendak go public kepada investor. Dan yang terakhir adalah harga pasar, ialah harga jual yang ditetapkan kepada perusahaan bagi investor yang satu dan yang lainnya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan juga bahwa makalah ini akan fokus pada variabel-variabel pengukuran nilai relevansi informasi akuntansi dengan model price atau yang berkaitan dengan harga saham. Maka dari itu, pada makalah ini variabel yang saya gunakan adalah laba per saham, nilai buku ekuitas per lembar saham, dan juga arus kas operasi. Kita akan masuk dulu ke laba per saham. Laba per saham atau earning per share adalah bentuk pembagian keuntungan yang diberikan kepada para pemegang saham atas setiap lembar saham yang dimilikinya. Nah, EPS ini atau earning per share ini digunakan sebagai rasio yang dapat menunjukkan laba yang diterima investor terhadap lembar saham yang mereka miliki. Nah, kenapa laba per saham ini saya ambil sebagai variabel? Karena laba per saham ini akan berdampak pada harga saham dikarenakan investor mengamati kondisi perusahaan juga dengan melihat earning per share ini.
Nah, semakin tinggi earning per share yang dihasilkan oleh perusahaan, maka semakin banyak investor yang menyukai saham yang ditawarkan. Para calon investor akan tertarik pada laba per saham yang besar, sebab laba per saham adalah salah satu indikator keberhasilan suatu perusahaan. Laba per saham yang besar menunjukkan kemampuan perusahaan yang besar dalam menghasilkan taraf kemampuan investor. Hal ini pun akan membuat investor cenderung menambah jumlah modal yang ditanamkannya pada perusahaan karena berharap ia akan mendapatkan return yang tinggi pula. Variabel yang selanjutnya yaitu adalah nilai buku ekuitas per lembar saham. Nilai buku ekuitas per lembar saham menunjukkan aktiva bersih yang dimiliki oleh pemegang saham dengan mempunyai satu lembar saham. Dapat diartikan bahwa nilai buku ekuitas adalah total ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Bagi investor, mengetahui nilai buku ekuitas per lembar saham ini merupakan hal yang penting, sebab hal ini berguna untuk mengetahui kapasitas dari harga per lembar suatu saham. Selain itu, nilai buku juga berguna sebagai tolak ukur dalam menilai kewajaran harga dari suatu saham yang beredar. Hal ini secara tidak langsung mempengaruhi harga saham yang beredar, sehingga dapat kita simpulkan bahwa nilai buku ekuitas per lembar saham ini juga dapat dijadikan salah satu indikator untuk mengukur relevansi nilai informasi akuntansi. Variabel selanjutnya yaitu variabel terakhir adalah variabel arus kas operasi. Arus kas operasi ialah arus kas yang berasal dari aktivitas utama pendapatan perusahaan dan aktivitas pendapatan perusahaan lainnya selain dari aktivitas investasi dan juga aktivitas pendanaan. Aliran kas dari aktivitas operasi bisa menjadi perhatian penting karena dalam rangka keberlangsungan hidup jangka panjang perusahaan, suatu bisnis ini harus menghasilkan arus kas bersih dan positif dari aktivitas operasinya, sehingga informasi atas laporan arus kas operasional ini dapat menjadi salah satu indikator yang berpengaruh terhadap harga saham juga. Analisis dalam memprediksi kas operasi menambah nilai informasi dalam memprediksi aliran kas masa depan. Hal ini dikarenakan arus kas operasi merupakan cerminan dari mutasi kas yang terjadi akibat kegiatan produksi utama perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan juga bahwa arus kas operasi ini juga bisa menjadi salah satu indikator untuk mengukur relevansi nilai informasi akuntansi. Sebab pada bab pembahasan selanjutnya yaitu adalah mengenai IFRS. IFRS atau International Financial Reporting Standard adalah standar interpretasi serta kerangka kerja dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang diadopsi oleh IASB atau International Accounting Standard Board. Standar akuntansi internasional ini disusun oleh 4 organisasi utama dunia, yaitu International Accounting Standard Board, Komisi Masyarakat Eropa, Organisasi Internasional Pasar Modal, dan Federasi Akuntansi Internasional. IFRS ini didefinisikan sebagai suatu cara yang digunakan untuk memperkuat arsitektur keuangan global dan untuk menemukan jawaban jangka panjang dari kurangnya transparansi keuangan. Nah, seperti yang telah saya jelaskan pada bagian latar belakang sebelumnya, bahwa terhitung sejak 1 Januari 2012, YAI telah menetapkan bahwa Indonesia akan mengkonvergensi penuh IFRS. Nah, tahapan konvergensi ini akan dilaksanakan melalui 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu pada tahun 2008 hingga 2010, itu merupakan tahapan pengadopsian IFRS pada PSAK. Pada tahap ini akan dilakukan persiapan infrastruktur dan juga evaluasi dampak dari IFRS terhadap PSAK yang berlaku. Nah, selanjutnya tahapan yang kedua yaitu pada tahun 2011 merupakan tahapan persiapan akhir, yaitu tahap menyelesaikan infrastruktur yang diperlukan dan juga menerapkan secara bertahap beberapa PSAK yang berbasis IFRS. Dan juga tahapan yang terakhir yaitu pada tahun 2012 merupakan tahapan implementasi IFRS ini, yang mana PSAK berbasis IFRS ini akan diterapkan secara bertahap dan dilakukan evaluasi atas dampak
PSAK ini secara komprehensif. Nah, mengkonvergensi PSAK ke IFRS ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat. Manfaat-manfaat tersebut antara lain yang pertama meningkatkan kualitas standar akuntansi keuangan. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa IFRS ini merupakan suatu serangkaian standar akuntansi global yang berkualitas tinggi yang memberikan pedoman untuk penyusunan pelaporan keuangan yang lebih baik. Maka dari itu diharapkan dengan mengkonvergensi IFRS ini akan meningkatkan kualitas standar akuntansi keuangan. Yang selanjutnya yaitu adalah meningkatkan kredibilitas dan kegunaan laporan keuangan. Nah, dengan meningkatnya kualitas standar akuntansi keuangan diharapkan dapat meningkatkan juga kredibilitas dan kegunaan dari laporan keuangan itu sendiri, karena informasi yang disajikan itu akan menjadi informasi yang lebih berkualitas lagi, sehingga dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan. Manfaat yang selanjutnya yaitu meningkatkan komparabilitas pelaporan keuangan. Karena IFRS ini berstandar internasional, maka format pelaporan seluruh laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang sudah go public itu memiliki format pelaporan yang sama, sehingga akan lebih memudahkan untuk dibandingkan baik antar perusahaan ataupun di suatu perusahaan dengan periode sebelumnya. Manfaat yang selanjutnya yaitu meningkatkan transparansi keuangan. Dengan meningkatnya kualitas standar akuntansi keuangan diharapkan terjadi juga peningkatan pada transparansi keuangan yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Dan juga manfaat yang terakhir yaitu meningkatkan efisiensi penyusunan laporan keuangan. Dengan adanya suatu format pelaporan yang berbasis pada prinsip, maka diharapkan efisiensi dari penyusunan pelaporan keuangan ini akan lebih meningkat. Nah, kenapa sih IFRS ini dianggap menjadi suatu standar akuntansi keuangan yang lebih baik? Tentu karena ada perbedaan-perbedaan dengan standar akuntansi sebelumnya. Sekarang saya akan menjelaskan perbedaan antara IFRS dengan standar akuntansi sebelumnya. Nah, sebelum dikonvergensinya IFRS, Indonesia menggunakan standar akuntansi USGAAP. Pengkonvergensian IFRS ini dapat lebih meningkatkan relevansi nilai informasi akuntansi. Kenapa? Itu disebabkan karena adanya beberapa perbedaan. Perbedaan pertama yaitu historical cost versus fair value. Sebelum diadopsinya IFRS, pengukuran transaksi akuntansi yang digunakan adalah historical cost. Historical cost didefinisikan sebagai jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan ataupun nilai wajar imbalan lain yang diberikan atau diserahkan untuk memperoleh aset pada saat perolehan atau saat konstruksi, atau jumlah yang bisa diatribusikan langsung ke aset ketika pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu pada PSAK lain. Nah, salah satu kekurangan dari historical cost ini ialah kurang reliable karena kurang mencerminkan atau menggambarkan keadaan nilai yang sebenarnya. Sedangkan kelebihan dari historical cost ini ialah lebih objektif dan juga lebih verifiable karena nilainya berdasarkan transaksi yang terjadi. Namun sayangnya historical cost ini juga sering dimanfaatkan oleh manajemen untuk melakukan manajemen laba. Sedangkan IFRS itu lebih cenderung menggunakan pengukuran fair value, terutama untuk menilai properti investasi, beberapa aset tak berwujud, aset keuangan, dan aset biologis. Menurut IAI, nilai wajar ialah suatu jumlah yang bisa dijadikan dasar pertukaran aset maupun penyelesaian kewajiban antara pihak yang paham dan ingin bertransaksi secara wajar. Kelebihan penggunaan dari fair value ini ialah aset serta liabilitas yang dimiliki akan lebih menggambarkan nilai yang sebenarnya. Namun, ada beberapa pendapat yang keberatan dengan pengukuran fair value ini. Pendapat ini menyatakan bahwa menilai aset dan liabilitas dengan nilai wajar itu mengakibatkan meningkatnya volatilitas pada laporan keuangan serta mengurangi perkiraan laba. Tetapi meningkatnya volatilitas ini justru menunjukkan kenyataan ekonomi yang sesungguhnya. Karena itu perubahan dari historical cost ke fair value dapat kita simpulkan dapat menurunkan praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Perbedaan yang selanjutnya yaitu adalah rule based versus principle based.
USG AAP adalah standar yang berbasis aturan atau rule base. Kelebihannya adalah USG AAP ini akan meningkatkan konsistensi serta keterbandingan antar perusahaan dan juga antar waktu. Tapi di sisi sebaliknya, kekurangannya adalah USG AAP itu kurang relevan sebab standar ini tidak mampu mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan yang sebenarnya. Dan juga standar akuntansi berbasis aturan ini akan menyebabkan adanya standar-standar akuntansi untuk industri tertentu seperti akuntansi penyelenggaraan jalan tol, akuntansi koperasi, akuntansi kehutanan, atau jenis industri lainnya. Padahal ada kesamaan prinsip dari standar-standar akuntansi ini dari segi pengakuan pendapatan maupun pengakuan asetnya. Nah, semakin banyaknya aturan ini menyebabkan banyak juga celah untuk melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan tersebut. Hal ini menyebabkan semakin banyak lagi aturan yang dibuat untuk menutupi celah-celah yang ada, sehingga aturan ini semakin lama akan semakin mendetail. Tetapi standar yang detail sekalipun itu tetap akan memberikan intensi kepada manajemen untuk memanipulasi transaksi agar sesuai dengan hasil yang diharapkan berdasarkan aturan dalam standar. Auditor pun juga menjadi lebih sulit untuk menentang manipulasi ini karena memang terdapat aturan yang spesifik yang menjustifikasi hal ini. Standar yang detail juga tidak bisa memberikan fleksibilitas kepada manajemen untuk menghadapi kondisi keuangan yang berubah secara cepat dan juga kompleks, serta tidak dapat mencerminkan kejadian atau kondisi ekonomi yang secara substansial mendasarinya. Berbeda dengan USG AAP ini, IFRS itu merupakan standar akuntansi yang berdasarkan pada prinsip atau principle base. Aturan yang berdasarkan pada prinsip ini akan merangkup seluruh hal yang ada di bawahnya. Itu kelebihannya. Tetapi kekurangannya adalah dibutuhkan suatu penalaran, pertimbangan, serta pemahaman yang lebih mendalam bagi para pembaca aturan ketika mengimplementasikan aturan ini. Tetapi standar semacam ini sesuai dengan tujuan pelaporan keuangan, yaitu agar dapat menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Kelebihan lainnya adalah standar ini juga memungkinkan manajer untuk menentukan perlakuan akuntansi yang paling mencerminkan dari transaksi atau kejadian ekonomi yang mendasarinya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa IFRS itu akan lebih baik mencerminkan keadaan ekonomi yang sebenarnya dibandingkan USG AAP. Perbedaan terakhir ialah pada IFRS itu dituntut suatu pengungkapan yang lebih banyak dan lebih mendetail. IFRS menuntut penyampaian beragam informasi mengenai resiko baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Menyampaikan laporan keuangan dengan pengungkapan penuh atau full disclosure ini akan semakin mengurangi adanya asimetri antara manajer dengan pemakai laporan keuangan lainnya. Asimetri informasi merupakan kondisi di mana manajer memiliki informasi yang lebih superior dibandingkan pihak-pihak pengguna laporan keuangan lainnya, yang mana ini akan memberikan intensi kepada manajer untuk berperilaku disfungsional seperti melakukan praktik manajemen laba. Jadi kesimpulannya, tingkat pengungkapan yang lebih besar atau pengungkapan penuh itu memiliki hubungan berbanding terbalik dengan manajemen laba, yang mana semakin mendekati pengungkapan penuh, maka praktik manajemen laba akan semakin berkurang. Jadi dapat disimpulkan bahwa IFRS dari segi ini lebih baik karena akan menekan tingkat praktik manajemen laba. Nah, akhirnya kita masuk pada bab 3, yaitu bab penutup yang akan terdiri dari 2 subbab, yaitu kesimpulan dan juga saran. Untuk kesimpulan dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, dalam kaitannya dengan relevansi nilai informasi akuntansi, teori sinyal ini menekankan bahwa penting untuk menyampaikan informasi yang berkualitas pada laporan keuangan karena informasi tersebut akan dijadikan sinyal oleh investor untuk mengambil keputusan ekonomi. Kesimpulan yang kedua ialah relevansi nilai informasi akuntansi dapat kita definisikan sebagai kemampuan angka-angka akuntansi dalam menggambarkan hubungan antara informasi dengan harga saham atau return saham, yang mana juga akan menggambarkan nilai perusahaan. Kesimpulan yang ketiga adalah terdapat 2 metode untuk mengukur relevansi nilai informasi ini, yaitu
price model dan juga return model, yang mana price model merupakan model yang paling sering digunakan dalam penelitian. Price model ini menguji keterkaitan antara harga saham dengan nilai buku dan juga laba, sehingga dapat kita simpulkan juga variabel-variabel yang saya ambil dalam makalah ini seperti laba per saham, nilai buku ekuitas per lembar saham, dan juga arus kas operasional dapat dijadikan indikator untuk mengukur tingkat relevansi nilai informasi akuntansi. Kesimpulan terakhir ialah IFRS sebagai serangkaian standar akuntansi global yang berkualitas tinggi memberikan pedoman cara melaporkan keuangan yang lebih baik untuk dilakukan. Nah, aturan yang terdapat pada IFRS ini juga akan meningkatkan relevansi nilai informasi akuntansi. Terakhir adalah saran dari saya bagi investor ataupun calon investor yang hendak membuat keputusan ekonomi, sebaiknya menggunakan informasi pada laba per saham ataupun informasi arus kas operasional perusahaan, karena penerapan konvergensi IFRS ini mampu meningkatkan relevansi nilai laba terhadap harga saham yang dapat tercermin pada laba per saham ataupun arus kas operasional perusahaan. Mungkin cukup sekian presentasi dari makalah seminar akuntansi keuangan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.